semuanya menghadiri pengajian taklim subuh, setelah subuh yang langsung dipimpin oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Harus kita tiru. Hadirin rahimakumullah. Di antara mujahadah Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu taala anhu warḍah, dikatakan beliau adalah orang yang yuhibbul ziarah. Beliau itu cinta senang untuk terus berziarah ke makam-makam aulia. Beliau akan berziarah khususnya ke makam Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Dikatakan oleh Habib Ahmad bin Hasan al-Qas bahwasanya Syekh Abu Bakar bin Salim ziarah kepada Nabi Hud alaihi salatu wassalam, ziarah Nabi Hud, dan beliau itu ditandu di akhir umurnya dalam masa-masa sepuh beliau dalam keadaan ditandu tetap ziarah bukan hanya 1 kali tapi 70 kali banyaknya. Bagaimana dalam masa sehatnya beliau Syekh Abu Bakar bin Salim? Kita sehat buka, ada makam aulia di hadapan kita, tidak pernah masuk, bahkan kadang-kadang ditanya tidak tahu mana makamnya. Apalagi ziarah yang jauh-jauh. Kita lihat para alim ulama, guru-guru kita masuk ke manapun daerah selalu ziarah dan ziarah. Hubungan ahya wal amwat, masuk ziarah kepada orang yang masih hidup yang mulia, masuk kepada makam aulia. Saya Syekh Abu Bakar bin Salim dalam masa sepuhnya ditandu tetap melaksanakan ziarah, bahkan dalam Habib Ahmad bin Hasan al-Qas 70 kali banyaknya dalam tandu beliau di Gotoh. Sallallahu alaihi wasallam. Saya Syekh Abu Bakar bin Salim, mujahadah beliau hadirin rahimahullah, yang beliau mempunyai julukan Fakhrul Wujud, Fakhrul Awan. Dikatakan beliau itu jalan dari kota tempat tinggal beliau yang bernama Desa Lisik. Beliau setiap malam akan jalan kaki sejauh 15 km kurang lebih ke kota Tarim. Setiap malam jalan 15 km. Apa yang beliau lakukan di kota Tarim setiap malam? Ya tahajud. Dia akan tahajud di masjid-masjid yang ada di kota Tarim. Bukan hanya tahajud, selesai tahajud beliau akan penuhi tempat-tempat air yang ada di masjid-masjidnya tersebut. Bukan hanya tinggal buka keran seperti kita. Minta air, ambil air dari sumur, sholat tahajud, selesai sholat, keluar isi air. Masjid-masjidnya, semua kamar mandinya diisi air, tempat-tempat minumnya diisi air. Sejauh 15 km setiap malam beliau jalan dari kota Lisik menuju kota Tarim, dan beliau akan kembali pulang sholat subuh di Masjid Ba'isah di kota Lisik, di daerah Lisik. Dan itu beliau laksanakan bukan 1 tahun, 2 tahun mujahadahnya, tapi beliau laksanakan kondisi seperti itu istiqomah selama 40 tahun lamanya. 40 tahun lamanya jalan 15 km untuk tahajud, khidmah kepada umat, mengisi air yang ada di masjid-masjid. Kita hadir hall 5 km, 1 km, 2 km, sepeda motoran itu ngasih masjid. 15 km jalan kaki. Itu pun baru diketahui oleh para alim ulama, baru diketahui oleh orang di zamannya dengan adanya darah yang menetes, yang ada terus jalurnya sampai ke Masjid Ba'isah. Jadi ketahuan karena ada jalur langkah darah dari kota Lisik sampai ke Tarim, kembali ke kota Lisik lagi di Masjid Ba'isah. Sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau akan sholat subuh dengan wudhunya Isya, karena beliau menjaga wudhu. Sholat subuh dengan wudhu Isya. Syekh Abu Bakar bin Salim dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman bin Ahmad Bawazir bahwasanya beliau Syekh Abu Bakar bin Salim selama kurang lebih 15 tahun di akhir umurnya tidak pernah duduk dengan posisi duduk yang lain kecuali duduk tawarruk seperti orang sholat yang begini. Duduk seperti orang sholat, duduk ketika antara 2 sujud, duduknya 15 tahun tidak pernah lihat duduk lain, tidak pernah duduk sila, tidak pernah duduk sementes, bujung, selonjor, kemana? Macam-macam duduk, tidak pernah. Duduknya hanya duduk tawarruk. Ketika beliau ditanya 15 tahun lamanya seperti itu, tidak pernah. Baik ketika duduk sendiri ataupun bersama orang lain, majlis khusus, majlis umum, duduknya selalu seperti itu 15 tahun. Ketika beliau ditanya, kenapa duduk hanya seperti itu? Beliau menjawab, hakadha julusul abdi baina yaday sayyidih. Beginilah duduknya seorang hamba sahaya di hadapan tuannya, di hadapan majikannya, dan saya adalah seorang hamba sahaya di hadapan Allah yang tidak pantas untuk duduk macam-macam kecuali duduk sebagaimana duduknya seorang hamba di hadapan majikannya. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para aulia
Kemudian orang-orang hebat di hadapan Allah menghadap bukan hanya di hadapan matanya orang biasa, tapi beliau selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Purokota yang luar biasa dari Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan beliau Syekh Abu Bakar bin Salim rahimahullah setiap harinya menyediakan 500 potong roti. Kalau bahasa kita itu 500 piring. 500 piring untuk makan siang dan 500 piring untuk makan malam yang dibagikan kepada fakir miskin. Itu lain yang beliau berikan kepada tamu-tamu yang datang mengunjungi beliau. Pernah satu waktu hadirin rahimahullah, ada satu pemuda, satu orang yang agak masyhur dikatakan dari Al-Syarih, beliau dikatakan datang terlambat. Setiap hari setoran, setiap hari datang minta 2 potong roti selalu. Setiap hari malam datang ambil 2 potong, malam datang ambil 2 potong. Satu waktu datang terlambat, agak kemalaman, datang ke dapurnya Syekh Abu Bakar bin Salim, tanya mana rotinya, habis sudah dibagi-bagi. Orang selesai mengatakan, dapur model apa seperti ini? Baru terlambat, habis sudah selesai. Syekh Abu Bakar bin Salim dengar pengucapan orang seperti itu, turun ke dapur, dia mengambil roti sendiri, dia berikan kepada orang tersebut. Malam di situ dikatakan malam tersebut Syekh Abu Bakar bin Salim nangis kepada Allah, malu karena ada orang yang tidak dapat nasi, karena ada orang yang tidak dapat roti, nangis kepada Allah, minta mudah-mudahan dapur ini terus dilanggengkan, tidak sampai kuala dihentikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ucapan orang tersebut tadi. 1 tahun ternyata tidak disia-siakan begitu saja oleh Syekh Abu Bakar bin Salim di masa hidupnya, dan mudah-mudahan di masa setelah wafat beliau kita semua dijamu oleh Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu ta'ala anhu. Namun hadirin rahimahullah, ketika kita lihat bagaimana mujahadah ibadahnya, bagaimana ikramul dhaifnya beliau, bagaimana beliau memberi nafkah sedekahnya yang luar biasa, bagaimana ziarah beliau, bagaimana ilmu beliau yang luar biasa, bagaimana murid-murid beliau yang luar biasa, apakah menjadikan beliau berbangga diri? Tidak sama sekali. Beliau dikatakan sangat begitu tawadhu. Bahkan beliau selalu melihat kekurangan pada dirinya. Bahkan beliau tidak jarang dan sering mengatakan seperti ini, wa asrati wa musibati imba'a umri bila usul. Sungguh sebuah kerugian bagiku, sungguh sebuah musibah bagiku apabila habis umurku sedangkan aku masih belum sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku jauh dari hadapan Allah. Sungguh kerugian untuk diriku karena aku masih belum sampai, padahal beliau adalah orang yang sudah sampai ke derajat maqam mahmud inda Allah. Tapi masih saja beliau mengakui, sungguh rugi aku belum sampai kepada Allah, sungguh rugi aku belum sampai kepada Allah. Dan inilah hadirin rahimahullah, beliau takut meninggal dalam keadaan suul khotimah. Saya takut habis umur saya sehingga saya masih belum sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda berbanding terbalik dengan kita. Kita baru amal 1 tahajud 2 rakaat, 4 rakaat, pagi-pagi teman-teman sudah merasa wali min awliyaillah. Baru sedekah keluar uang apalagi merah-merah, langsung rosok, insya Allah surga jelas. Ini sedekah 1000 piring, 1000 roti setiap hari, tahajud setiap malam, 15 tahun. Dalam keadaan duduk bersimpuh seperti itu, tapi malah beliau mengatakan, saya takut umur saya habis, sedangkan saya masih belum punya apa-apa di hadapan Allah. Sama begitu juga dengan wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Ada salah seorang wali min awliyaillah yaitu Sayyidina Umar bin Abdul Rahman Al-Bar rahimahullah. Diceritakan Sayyidina Umar bin Abdul Rahman Al-Bar ini pernah beli kambing untuk korban hari raya Idul Adha. Tapi belinya bukan 1 hari 2 hari sebelum Lebaran. Sayyidina Umar bin Abdul Rahman Al-Bar beliau beli kambing 4 bulan sebelum Lebaran. Bulan Rajab sudah beli kambing. Beliau rawat kambing itu, beliau gemukkan kambing itu sampai masa Lebaran. Ketika hari raya Idul Adha datang, beliau perintahkan satu santrinya untuk menyembelih kambing. Anak buahnya beliau perintahkan untuk menyembelih itu kambing. Jalan ke belakang, ketika menyembelih, tak lama kemudian ternyata sang pembantu ini datang bergobok-gobok kepada Sayyidina Umar bin Abdul Rahman Al-Bar. Ya Syekh, ya Imam, wahai guru, celaka, hancur. Bingung beliau, apa yang terjadi? Ya guruku, wahai guruku, saya ketika tadi menyembelih kambing kau, ternyata kambingmu ketika saya sembelih lepas pisau yang saya pegang ini, baru separuh motong, lepas pisaunya, sehingga kambing ini bukan jadi kambing yang bisa kita nikmati, mati dalam keadaan bangkai kambing ini, tidak ada gunanya lagi, tidak bisa kita makan. Mendengar hal itu hadirin rahimahullah, Sayyidina Umar bin Abdul Rahman Al-Bar langsung terjatuh pingsan, semaput. Dengar kambingnya bangkai, kambingnya tidak bisa dimakan, semaput.
Orang belum cerita, ya sudah, kalau itu kita ganti saja. Beliau mau minta 1, 2, 10, 20, kita berikan yang baru. Kita ganti yang baru. Kita berikan kambing lagi yang baru, yang sehat, yang gemuk. Ketika beliau siuman, Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Bar ditanya, ya Syekh, kenapa kau sampai bersedih seperti itu? Cuma kambing 1. Ya harus sampai semaput, masa kehilangan kambing sampai semaput. Kehilangan kambing sampai pingsan. Apa jawaban Sayyidina Umar bin Abdul Rahman Al-Bar? Beliau mengatakan, saya tidak sedih karena kambing saya yang hilang, tapi saya memikirkan, saya takut, saya rawat hidup saya ibadah kepada Allah, saya taat kepada Allah selama ini, sebagaimana saya rawat kambing itu sampai gemuk, ternyata gara-gara akhir yang buruk, meninggal dalam keadaan jadi bangkai. Saya takut walaupun saya sudah ibadah seperti ini, walaupun saya sudah mujahadah, ternyata kalau bisa terjadi di akhir hayat saya, Allah jadikan saya meninggal dalam suul khotimah. Ini yang membuat saya pingsan. Amal ibadah hebat, tapi tidak pernah merasa sesuatu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Abdullah bin Umar Syafii, salah seorang Syekhul Islam di zamannya, ayahanda adalah Habib Salim Asy-Syadzili, yang muridnya tersebar di Indonesia, di Afrika dan lain sebagainya. Bahkan para seorang wali yang mengatakan, tidak aku masuk satu desa, satu kampung kecuali ada ilmunya Habib Abdullah Syadzili. Baik muridnya langsung atau murid daripada muridnya, selalu ada ilmunya Habib Abdullah Syadzili. Habib Abdullah Syadzili dengan ilmu beliau yang luar biasa, 40 tahun ngajar dan dibayar sama sekali. Apa beliau mengatakan? Mana Syekh, wala ba'd Syekh. Saya ini bukan apa-apa, jangankan apa-apa, setengahnya apa-apa itu saya bukan. Sehingga Syekh Abu Bakar bin Salim pun mengatakan begitu, wa hasrati wa musibati in dha'u bila musuh. Tapi rahimahullah, lautan daripada mana kita Syekh Abu Bakar bin Salim yang begitu panjang, yang tidak mungkin bisa kita sebutkan satu persatu. Namun ada satu isyarat dari Syekh Abu Bakar bin Salim untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan bisyarat ini. Syekh Abu Bakar bin Salim beliau mengatakan, man akhlasa fi mahabbatina wa sadaqa ma'ana nahfadhu min ghawayati syaitan wa nakfihi umur dunia wal akhirah. Barang siapa yang betul-betul ikhlas cinta kepada kami, yang betul-betul jujur dalam kecintaannya kepada kami, yang selalu hebat dalam kecintaannya kepada kami, nahfadhu min ghawayati syaitan, jangan khawatir, kami yang akan menjaga dia dari godaan-godaan syaitan, dan kami selesaikan urusan dunia dan akhiratnya. Di antara kasafinat itu, kata Syekh Abu Bakar bin Salim, karena kami ahlu baitil Mustafa Tuhuri amanul ardi fatakiri syubihul anjumi suhuri islama terjadi di sunani. Dia mengatakan, karena kami bagaikan Safinah Nuh, karena kami adalah sebagaikan bahteranya, perahunya Nabi Nuh, man raqiba fiha naja, barang siapa yang masuk ke dalam perahu tersebut akan selamat, wa man takhallafa anha halak, barang siapa yang berpaling dari perahu tersebut akan hancur, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah satu waktu Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu ta'ala di dalam satu majlisnya, beliau mengatakan, dan kita tafakulah dengan perucapan beliau mengatakan di dalam majlis beliau, dan ini hadirin rahimahullah, hari ini kita hadir yaitu majlisnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Kita peringati Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau mengatakan dalam majlisnya, la yakhrujul mujrim min majlisina illa maghfuran lah. Tidak ada satu orang sejahat apapun orang tersebut masuk ke majlis kami, kecuali orang tersebut akan keluar dengan keadaan dosa yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga mengatakan, awana alim dari annana ahlul wafa. Muhibbuna mazala tahta liwana. Tahukah kamu? Apa kamu tidak tahu bahwasanya kami adalah orang yang akan selalu membalas jasa kebaikan siapapun yang berjasa kepada kami, siapapun yang cinta kepada kami. Muhibbuna, dan pecinta kami mazala tahta liwana, akan selalu berada di bendera kami sampai yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berada di bendera Syekh Abu Bakar bin Salim, yang akan dituntut sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selamat daripada ahwal yaumil qiyamah, dan tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala fitnah di zaman ini, di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan Mau'idah Hasanah yang akan disampaikan oleh Guru Mulia kita Al-Habib Taufik bin Abdul Baqi As-Sakaf. Waktu yang bawah ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Beruntung kita semuanya dalam pagi hari ini menghadiri haul seorang imam wali besar kebanggaan umat Nabi Muhammad, Syekh Abu Bakar bin Salim, yang tadi sudah diterangkan sekelumit daripada sejarah dan keutamaan samudra keutamaan beliau, dan itu tidaklah diterima karena berhabis, tapi itu adalah melalui usaha yang sangat besar. Saudara al-khair, kebaikan itu berat di awalnya, tapi menjadi keberuntungan ada di akhirnya. Melakukan kebaikan dan menjadi orang baik di atas dunia ini ibarat mendaki tebing yang menjulang, sulit dan sulit, semakin tinggi semakin sulit. Tetapi ketika sudah sampai pada puncaknya, di situ dia merasa lega, dan di situ dia melihat semua ada di bawahnya. Di situ melihat pandangan yang sangat luas. Begitulah dalam melakukan kebaikan di atas dunia orang baik, banyak tantangannya, berat. Melakukan ibadah begitu hebat seperti Syekh Abu Bakar bin Salim, bagaimana mujahadahnya, berjalan dari Gresik ke Bali setiap malamnya, kemudian iktikaf dan sholat tahiyat masjid di seluruh masjid di kota tadi, memenuhi daripada kolam-kolam yang ada di masjid, bukan dengan kolam-kolam yang penuhi, dan itu perlu ditimba sama dia sendiri. Bahkan bukan itu, memenuhi juga kolam-kolam minumnya, onta-onta dan kendaraan-kendaraan waktu itu kuda-kuda, imam dipenuhi. Setelah itu pulang lagi ke Gresik, sholat di masjid Ba'isa sampai subuh. 40 tahun. Kita 40 hari udah pijat sudah. 40 tahun. Mujahadah yang sangat luar biasa. Tapi ketika sudah mencapai makom yang sangat tinggi, maka beliau ada menjadi sultan aulia, pemimpin para aulia ada di zamannya. Tetapi itu semuanya tidak sampai menipu beliau. Hormatnya orang, diciumi tangannya sama orang, bahkan ambil berkah daripada bekas duduknya beliau. Tidak menjadikan dia menjadi orang yang bangga dan lupa diri. Dia sambil menangis mengatakan, "In huwa abdul an'amna alaih." Ini adalah hanya seorang hamba kasih nikmat sama Allah. Ini bukan apa-apa. Ini hamba biasa, hamba hina yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang hebat. Udah banyak ibadah, udah makomnya tinggi, masih takut kepada Allah, masih menilai dirinya sebanyak kekurangan. Alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang yang banyak ibadahnya tapi hati masih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana ceritakan itu kemar Al-Bar. Begitu banyak ibadahnya, takut suul khotimah. Ini yang banyak maksiatnya, merasa dirinya pasti suul khotimah. Siapa yang nanggung? Siapa yang jamin?
tetesan air mata sulit keluar daripada mata kita karena memang hati kita adalah lebih keras daripada baja, lebih keras daripada batu. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk meniti jalan sampai kepada Allah, manusia harus menjadi salik. Fasluku subula rabbik. Orang itu harus menjadi salik untuk sampai kepada Allah. Syaratnya salik itu ada 4. Pertama, syaratnya salik harus punya i'tiqadun sahih, akidah yang benar. I'tiqadun sahih, akidah yang benar. La yakun fi bid'ah, enggak ada bid'ah. Murni harus benar akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Kalau ada di luar akidah yang benar kok bisa terbang, itu istidraj, itu bukan karomah. Kalau ada yang di luar akidah yang benar kok dia tadi itu bisa nebak-nebak, itu adalah bukan karomah. Karena syarat salik untuk sampai kepada Allah harus mempunyai akidah yang benar, i'tiqadun sahih. Kedua, taubah nasuha, taubat yang benar. Mata tidak maksiat, telinga tobat daripada mendengarkan yang haram, mulut tobat daripada ghibah, daripada adu domba, daripada bohong dan sumpah palsu, daripada mencaci sahabat, mencaci aulia. Kaki tobat daripada joget, tobat. Yang ketiga, istighfar khusum, minta maaf kepada orang yang ia salahi, berbaikan sama orang tua, berbaikan kepada istri dan suami, berbaikan kepada anak-anak, berbaikan kepada tetangga. Artinya jangan sampai ada seorang pun nanti di hari kiamat nuntut akan kesalahan dia. Kemudian al-ilmu wajibat, mengetahui tentang kewajiban agama. Ini orang yang disebut salik. Kalau bahasa sekarang, anggota thariqah, untuk bisa sampai kepada Allah. Ini belum bisa wudhu supaya wirid, udah dibayar, nggak bisa dibenarkan dulu ilmu agamanya, akidahnya dibenarkan dulu, rentenir langsung dibayar, suruh kembalikan dulu itu orang-orang yang zalimi, taubat daripada perbuatan dosa, akidah yang benar, baru orang itu salik, dikatakan salik. Setelah menjadi salik, perlu murabbi, perlu mursyid. Saudara, bukan orang yang alim semuanya itu bisa jadi murabbi atau mursyid. Murabbi, ini kelasnya Syekh Abu Bakar Desa, ini murabbi. Murabbi itu begini, saudara. Bukan hanya sekadar menjadi penanam tanaman, tetapi dia juga harus merawat tanaman. Merawat apa? Dari rumput liar. Merawat apa? Daripada hama. Merawat, mengairi, memupui, sampai mengeluarkan hasil, mengeluarkan buah itu tanaman. Seorang murabbi kepada salik tidak begitu. Bukan hanya sekedar mengajar ilmu agama. Murabbi itu bukan pengajar, dia merawat bagaimana akhlaknya, bagaimana perbuatannya, dirawat sampai menjadi orang yang wasil ila Allah, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu murabbi.
Murabbi ini syaratnya juga ada 4. Pertama, harus punya ilmu yang cukup, yang matang. Punya ilmu yang matang. Kedua, muhsinan liriyadati nafsih. Orang disebut murabbi itu bisa mentaklukkan hawa nafsunya. Mentaklukkan hawa nafsunya. Dengan apa? Minggilati aklin, wa naumin, wa syurbin, wa kalamin. Sedikit tidur, makan sekedar, gak banyak bicara. Terus kathrati sholatin, kathrati saumin, kathrati dzikrin, wa qiraati Qur'anin, wa fikrin. Banyak dia itu berzikir, banyak baca Al-Quran, selalu dia mulai dan seterusnya. Ada murabbi. Murabbi gak banyak bicara, tapi banyak merokok. Murabbi dia nggak pernah puasa, makan terus, warung lagi. Murabbi itu adalah orang yang menaklukkan nafsunya. Contoh, saudara, yad'u ila Allah bi fi'lihi qabla magalih. Dia ngajak manusia kembali kepada Allah dengan perbuatannya sebelum ucapannya, bukan kita ngomong. Karena itu jangan semua orang aku murabbi. Awas lu. Apalagi ngaku ahli. Gak semua orang, saudara. Yang berikutnya, murabbi itu adalah punya sanad. Mengambil sanad min syaikhin basirin wa min syaikhin basirin ila basyirin nadhir. Dia tadi itu gurunya wali, dari guru wali saya lagi. Bukan asal pernah belajar. Gurunya juga dilihat, ini syaikhin basirin atau sama seperti dia. Yang berikutnya bukan asal alumni. Yaj'al mahasina awsafi syaikhihi siratan lahu fi hayati. Sifat-sifat mulia gurunya itu dijadikan suri tauladannya dalam kehidupannya. Dia bukan hanya alumni dari wali, dari pondok Sibulan, dari Hadramut, dari Mesir, dari yang lainnya, gurunya hebat-hebat, bukan asal alumni, tapi tawaduk gurunya diikuti, sabar gurunya diikuti, ibadah gurunya diikuti, akhlak gurunya diikuti. Ini baru murabbi. Gurunya wali, bolehnya koboi, ya percuma. Nah, kalau sudah saling ketemu murabbi, maka disitulah akan menjadi murid-murid unggul, saudara. Barulah akan tahu jalannya sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Sebenarnya orang ini untuk sampai kepada Allah, jalannya udah jelas. Cuma ya gara-gara kita tidak siap untuk menjadi saleh dan kita tidak ketemu dengan murabbi. Yang ada murabbi-murabbian, bukan murabbi yang asli. Jadinya begini, segala sesuatu itu kalau tidak asli ya jadinya mainan. Mobil itu kalau asli bisa manfaat menyampaikan kita ke tujuan. Tapi kalau mobil-mobilan itu main-mainan, saudara. Kalau murabbi, itu murabbi yang akan bisa membimbing kita untuk sampai kepada Allah. Tapi kalau murabbi-murabbian, ya mainan jadinya.
Karena itu kita harus jadi saleh, baru Allah akan temukan Rabbi. Di mana kita dapat menemukan Rabbi? Kita jadi saleh, Allah akan temukan Rabbi. Idza saduqa salih wajada murabbiyahu amama dari. Kalau orang itu benar jadi saleh, yang tadi yang syaratnya, maka dia akan menemukan murabbinya ada di mukanya, ada di hadapan dia. Gak sulit, asal kita udah tepat akan Allah temukan itu semuanya. Hadirin sekalian rahmat Allah, kalau sudah ketemu dengan Rabbi, orang itu akan mendapatkan pelajaran dari Rabbi ini, bukan dari lisannya saja, diamnya pelajaran, gerak-geriknya pelajaran. Tuh lihat para sahabat itu saling. Nabi itu jadi Rabbinya mereka. Sahabat itu meriwayatkan dari Nabi bukan hanya hadis ucapannya Nabi, tapi sifatnya Nabi diterangkan, duduknya Nabi diterangkan, pakaiannya Nabi diterangkan, jalannya Nabi diterangkan, semuanya, tidurnya Nabi diterangkan, makannya Nabi diterangkan, bahkan jumlah mengunyahnya Nabi dalam makan berapa diterangkan oleh sahabat. Begitulah kalau saling ketemu Rabbi. Kita kan nggak kalau mengikuti orang yang soleh, orang yang kita nggak melihat gerak-geriknya. Kalau ada makanannya lebih habis dulu. Bukan dilihat gimana duduknya dulu anak, apa yang dibaca dulu anak, apa yang dilakukan. Nggak begitu kita. Kenapa? Karena kita belum mustahil, kita belum siap untuk jadi saling. Karena itu kita mahjub daripada Rabbi. Kita tertutup untuk bisa ketemu dengan Rabbi. Karena kita belum jadi saling. Dan orang Rabbi itu nggak semuanya dilantik jadi murid. Nggak semuanya dilantik jadi murid ya semuanya. Seorang bernama Shibli, beliau pernah berkata, aku ini khidmat kepada 400 ustaz. Ustaz itu kalau zaman dulu bukan ustaz sekarang, Pak. Kalau sekarang ngajar ada di madrasah, kitab dunia bagi ustaz juga. Kalau dulu ustaz itu kelasnya al-bagi bedam, al-bagi bedam di ustaz itu. Saya ini khidmat kepada 400 ustaz. Dan saya sudah mengumpulkan 4.000 hadis. Kalau sekarang untuk menghatamkan hadis itu cukup kita beli, sudah dicetak sebenarnya. Kalau dulu satu hadis itu kadang-kadang sampai bermil-mil untuk dia dapatkan. Dan itu dicatat ada di kulit, kadang-kadang di pelepah kurma. 4.000 hadis. Tapi setelah aku pikir, aku cuma ambil satu hadis. Karena aku melihat di satu hadis ini ilmu awalin wal akhirin. Dan aku yakin dengan satu hadis ini akan menjadi sebab keselamatan dunia sampai akhirat. Tidak perlu banyak hadis. Tidak perlu banyak hadis. Satu hadis dijadikan pedoman untuk hidupnya dia. Itu kalau orang jadi saleh, saudara. Itu jadi orang hebat. Hadisnya ada 4 poin di sini. Poin pertama ini, Iman li dunyaka diberi hudumi fiha. Berbuatlah kamu untuk dunia kamu seukuran hidupnya kamu di atas dunia. Berbuatlah, bekerjalah untuk dunia kamu seukuran hidupnya kamu di atas dunia. Kamu perlu apa dunia? Saya perlu rumah sederhana. Umur kamu kamu hampir berapa? 80 tahun. Perlu berapa dana? Sekian. Kalau tercukupi, berarti itu jumlahnya udah ratusan miliar.
kerja terus. Tanahnya udah lewat puluhan hektar, beli lagi terus. Untuk apa? Bekerjalah untuk dunia kamu seukuran keperluan kamu hidup di atas dunia. Emangnya kamu luas kalau tanahnya di atas dunia ini luas, kalau mati kuburannya luas. Ini bahwa ada dengan ini, ada dalam kuburan kamu. Ambil keperluan kamu untuk hidup kamu di atas dunia. Karena itu Nabi SAW nyatakan gini, ad-dunya daru man la darulah, wa malu man la malalah, wa yajma'uha man la adlalah. Dunia ini tempat orang yang nggak punya tempat. Kalau bahasa sekarang tempat penampungan. Kamu yakin itu rumah kamu? Akan dibuktikan oleh Allah. Kalau kamu mati, sertifikatnya dari nama itu. Rumah orang lain. Kamu yakin itu mobilnya kamu? Kalau kamu mati, di DKP-nya akan jadi nama itu. Tempat orang yang nggak punya tempat, harta orang yang nggak punya harta. Itu rekening kamu yang atas nama kamu nanti. Kalau kamu mati, ahli waris kamu harus ganti, nggak bisa ambil. Ganti nama. Karena itu boleh jima ulama adalah yang mengumpulkan dunia orang yang tidak punya harta waras. Kenapa? Dia mengumpulkan harta orang lain. Dia yang sibuk mengumpulkan orang lain yang menguasai. Bahkan kadang-kadang musuhnya dia. Maksudnya dengan kata ada orang bersaing dalam politik. Kaya raya, ya istri ganti mati. Rumahnya dia yang bangun. Kendaraannya dia yang beli, tanahnya, sawahnya, kebunnya dia yang beli, dia yang merawat. Nggak tahu yang istrinya dikawin sama lawan politiknya. Yang menikmati istrinya di rumahnya dia, hartanya dia, yang naik kendaraannya dia, lawan politiknya. Dulunya bersaing nih, betul-betulan. Karena itu dunia ini adalah bukan milik kamu sejatinya, tapi semua. Kalau bahasa sekarang, hak pakai, bukan hak milik dunia. Kalau kamu mati, milik orang lain. Kambing itu saudara, kambing itu punya kepala, punya kaki, punya daging, punya jantung, punya hati. Tapi sebenarnya pada hakikatnya kambing itu adalah milik pemilik kambing. Satu saat akan dihentikan, dipotong itu kambing, disate itu dari kambing, dipisah-pisah itu kakinya Pak kambing. Kenapa? Kambing itu yang ia miliki adalah milik dari pemilik kambing. Kita juga itu. Kita punya anak, kita punya rumah, kita punya kebun, kita punya harta. Satu saat Allah akan buktikan bahwa kamu tidak punya apa-apa. Itu milik Allah. Terbukti sudah pindah ke kamu kepada orang lain. Poin yang kedua, ikhman di akhiratika bigadri baqa'ika fiha. Berbuatlah untuk akhirat kamu seukuran kekalnya kamu ada di akhirat. Seukuran kekalnya kamu ada di akhirat. Ini berangkat ke akhirat selama-lamanya. Dikubur berapa tahun? Nanti ada di mahsyar berapa tahun? Pertanyaannya, cukupkah sanggup kamu, bekal kamu untuk itu semuanya? Orang yang haji itu saudara, itu nabung duitnya. Untuk 40 hari ada di sana. Itu bertahun-tahun nabungnya. Kenapa? Takut kekurangan bekal ada di sana. Terlantar ada di negeri orang. Susah ada di negeri orang. Intim lagi masuk kuburan berapa ratus tahun. Itu sudah nabung amal kamu. Tidak khawatir terlantar di kuburan. Susah di kuburan. Kekurangan bekal nanti ada di masyarakat.
Berbuatlah untuk akhirat kamu seukuran kekayaan kamu ada di akhirat. Yang ketiga, i'mal lillah bibati hajatika ilaih. Berbuatlah untuk Allah seukuran hajatnya kamu, perlunya kamu kepada Allah. Kapan kamu tidak perlu Allah? Kamu hidup di atas bumi siapa? Di naungan langit siapa? Diterangi matahari dan bulan siapa? Yang kamu hirup udara siapa? Yang kamu makan rizkinya siapa? Yang kamu minum airnya siapa? Siapa yang jantung kamu? Siapa mengalir darah kamu? Siapa menciptakan mata kamu, telinga kamu? Satu helai rambut pun ada di tubuh kamu. Itu karena pemberian Tuhan kamu. Berbuatlah untuk Allah seukuran perlunya kamu kepada Allah. Saya mau tanya, kalau jantung kamu diperlambat gerakannya Allah, kamu ngos-ngosan nggak bisa hidup, nggak bisa jalan. Kalau dipercepat, kamu juga ngos-ngosan nggak bisa jalan. Kemudian kamu malas untuk beramal untuk Tuhan kamu pada setiap saat kamu berharap dari Tuhan kamu, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berbuatlah untuk Allah seukuran hajat kamu kepada Allah. Terakhir, i'mal linalika bibadri ruwatika fiha. Berbuatlah untuk neraka kamu menurut ukuran kamu juga disabrikan fiha, menurut kekuatan kamu untuk menerima sisa neraka. Jadi yang rokok dicoba, disedot rokoknya, kemudian setelah disedot masuk ke mata. Satu titik api aja nggak kuat kita. Masuk ke dalam telinga, kita nggak akan kuat. Api dunia setitik itu kita nggak mampu. Berani di maksiat, pada Allah sediakan api jahanam yang dirusak. Kalau maksiat mikirlah kamu tadi itu bahwa kamu akan mendapatkan siksa yang pedih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian Allah, ilmu itu kalau kita amalkan, satu hadis ini kata beliau Nabi, cukup bagiku. Aku amalkan untuk bisa aku selamat juga sampai akhirat. Kita ini berapa banyak nasihat kita dengan bentuk nggak bisa ngamalkan ya. Ini banyaknya ilmu kok tambah banyak lupa kita kepada Allah. Banyak kita ngeremehkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya syahwat dia saling. Udah begitu hebat ilmunya, udah begitu hebat ibadahnya, masih tambah tawadhu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu bantu bangga umat Muhammad ya. Radhiyallahu anhu wa arwah. Suku Bakar Isa'in luar biasa kedermawanannya. Bagaimana? Tidak kurang daripada 500 orang yang dijamu setiap hari. Setiap hari dijamu. Kenapa? Karena dermawan. Kita ini kadang-kadang belum ditamu juga kasih stiker tidak menerima tamu. Kalaupun menerima tamu, ya Allah, bukan yakin siapa kebiasaan setiap hari menyembelih ontak untuk tamunya. Yang kita suguhkan kepada tamu kita wafer. Itu pun 1 toples 1 bulan. Sudah. Ini amalan-amalan ini yang menyampaikan kepada Allah ya akhwat. Kemudian tidak pernah membedakan tamu kaya atau tamu melarat. Kita kadang-kadang mengundang orang kalau datang tamu kaya. Kalau yang datang tamu melarat, jadi temui kadang-kadang. Coba kan semua yang diterima. Ada diceritakan satu perempuan bahwa beberapa kilo gandum untuk diberikan kepada dapurnya sebagai desa untuk jamuan. Ini perempuan karena cinta datang.
Kemudian ini perempuan diterima sama pelayan dapur. Ada apa Pak? Mau nyumbang ini untuk tamu-tamunya Syekh Bakati Sani. Tamunya itu 500 ribuan. Kok nyumbang segini aja? Nggak perlu. Syekh Bakati Sani di dalam dengar. Belum kalau orang diri hari Pak, dengarkan suara orang yang lemah juga. Turun dia. Panggil bu sini, mau apa? Tidak mau nyumbang ini kok ditolak kata dia. Oh enggak Pak, ditolak. Diambil. Kemudian dikasih hadiah macam-macam sama Syekh Bakati Sani. Dia berkata katanya, awas saya tidak ulang lagi. Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Man lam yashkurillah man yashkurin nas lam yashkurillah. Orang kalau tidak pandai bersyukur dengan yang sedikit, berarti sebentar lagi tidak ada bersyukur yang banyak. Orang kalau tidak mensyukuri kepada manusia, berarti tidak akan bisa mensyukuri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kau ulang lagi, awas. Luar biasa, menghargai segala orang, khidmat kepada semua orang. Nah, itu nggak mustahil kalau Allah kasihkan makom yang begitu hebat kepada beliau. Syekh Bakati Sani. Ya orang kadang-kadang masa iya ente jadi seperti dia, ente akan tahu bagaimana Allah akan memberikan mengangkat derajat kamu. Akhirnya ini umur kamu nih walaupun masih kecil 15 tahun duduknya ya senden. Padahal umur tua duduknya seperti orang tasyahud. Waduh, ini wali kutub. Ini kadang-kadang yang bukan wali seperti Harun Ar-Rasyid. Duduknya pakai bantal seperti kita tadi. Coba kan bisa kita malu. Tidak pernah merasa dirinya ada kelebihan. Tidak pernah merasa dirinya ada kelebihan. Insyaallah. Belum ada berkah. Mudah-mudahan kumpulkan bersama beliau nantinya ya Allah. Kemudian selalu berseri-seri, nggak pernah tampak marah. Nggak pernah tampak marah. Malah itu begitu Pak. Diganggu, orang ganggu dimaafkan. Orang yang ganggu dimaafkan. Tidak pernah menyakiti orang itu. Sekalipun dia disakiti hati sama orang. Masih teringat kisahnya Habib Abu Bakar bin Ahmad Jiddah. Kalau mendengar Abu Bakar berapa puluh tahun yang lalu. Satu saat Abu Bakar dari undangan. Kemudian masuk mobil. Tangan masih ada di mobil tadi. Ini orang yang khidmat sama dia saking semangatnya pun udah ditutup pintunya. Wah, tangannya Abu Bakar masih ada di situ. Cepet. Tapi Abu Bakar masih omong tersenyum. Orang nggak tahu kalau tangannya dicekik. Kemudian berangkat. Sampai belokan berhenti. Coba buka pintunya. Dibuka. Oh suara. Kata orang ya Syekh ya Abu Bakar. Kenapa Anda? Kenapa Anda nggak ngomong dari pertama? Anda sakit seperti ini. Kata Abu Bakar, kalau saya ngomong dari pertama, tangan dulu dicekik, pasti orang itu akan dicaci banyak orang. Pasti orang tadi itu yang niatnya hormat kepada saya, pasti akan dimarahi dan dicaci sama orang. Biarlah satu yang sakit, tapi yang lainnya tidak merasa sakit. Iya, begitu oleh Allah. Ini ya Allah, kadang-kadang dicaci satu kali doanya seumur hidup mudah-mudahan anak cucunya tidak bahagia. Mudah-mudahan mal'un keturunan. Akhlak nabawiyah ya ikhwan. Karena itu, mudah-mudahan kita dapat meniru akhlak beliau.
Syekh Bakar bin Zahid dan aulia-aulia yang lainnya. Mudah-mudahan anak cucu beliau jadikan anak cucu yang solehin, sebagaimana data-data mereka yang solehin. Dan mudah-mudahan insyaallah Syekh Bakar bin Zahid akan bisa memberikan syafaat kepada kita. Wa muhibbuna tahta liwana, orang yang cinta kepada aulia akan di dalam panji, di bawah panji dan bendera para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insyaallah yang berdosa di antara kita bersyukur bisa bikin orang bertobat dan jauh dari orang yang dekat. Mudah-mudahan insyaallah yang di antara kita yang malas menjadi giat. Mudah-mudahan berkat Syekh Bakar bin Zahid sekalipun amal kita serba kekurangan, Allah sempurnakan insyaallah. Allah kumpulkan kita dalam kelompok beliau nanti di hari kiamat dan masuk surga dalam dan bersama beliau bersama datuk beliau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aslihna wa aslih umat Muhammad. Allahumma hdina wa hdi umat Muhammad. Allahumma arhamna wa arham umat Muhammad. Allahumma alif baina qulubihim. Allahumma zidna tahabainahum. Allahumma zidna tarahum bainahum ya rabbal alamin. Allahumma afina wa'fu anna warhamna wa la tu'adzibna. Allahumma ansurna wal muslimin وعافنا والمسلمين واكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين وارزقنا وإياهم كمال الإخلاص واليقين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.